Belakangan, Spanyol dan Portugal dilanda mati listrik massal. Akibatnya kehidupan di sana sempat kacau balau. Tak hanya di Eropa, beberapa hari terakhir giliran warga di Bali dan Bekasi yang heboh karena adanya blackout atau pemadaman listrik total. Tak tanggung-tanggung, pemadaman ini berlangsung hingga belasan jam dan membuat banyak aktivitas warga terganggu. Lantas, apa penyebab blackout yang terjadi di Bali dan Bekasi ini? Halo, pemerintah Singapura. Kami adalah Anonymous. Kami tidak bicara basa-basi. Kami tidak datang untuk berdiplomasi. Kami datang untuk mengingatkan dengan cara yang tidak akan kalian lupakan. Kalian serang Bali dengan senjata digital. Kalian matikan listrik, lumpuhkan jaringan, biarkan rakyat kami dalam kegelapan. Kami tidak tinggal di Bali mengalami pemadaman listrik dan putus internet. Indonesia sudah dicoba juga akhirnya oleh kekuatan global. Dari sini kita mulailah waspada. Mari kita bersama-sama berwaspada. Sesungguhnya ada apa yang terjadi di dunia ini dan ancaman global. Mungkin bukan lagi pandemik, tapi ini adalah plandemic. Apa itu plandemic? Yaitu kejadian yang direncanakan, yang seakan-akan itu adalah force major atau bencana. Bayangkan jika mati listrik hampir 1 bulan, bank tidak bisa mengeluarkan uang. Mereka bisa beralasan untuk apa? Ini adalah disebabkan oleh bencana alam atau force major, sehingga uang kita di bank tidak ada atau dianggap nol. Di sini emergensi, ya. Dan ternyata saya lihat ada oknum yang sedang mengetes. Mencoba uji coba. Waduh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Kim? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu, Alhamdulillah. matur nambah nuwun. Ya. Nah, Kim Macan, ini Mas Jawir ingin menanyakan beberapa hari kemarin. Nah, ada sebuah kejadian gitu ya, Rayo, yang dimana blackout. Namun kemarin sebelumnya Mas Jawir pernah nonton tuh di negara luar negeri itu ada pemadaman total atau blackout gitu ya. Kemudian kok terjadi ini di salah satu kota di Indonesia. Nah, ini Mas Jawir mau menanyakan untuk kejadian tersebut. Blackout, ya. Pemadaman massal. Ya, di salah satu kota. Ya, saya akan mencoba untuk menerawang, menembus dimensi portal. Ya, apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Betul. Apakah ini murni sesuatu hal ataukah bagaimana gitu ya, Rek ya? Nah, kejadian blackout pemadaman ini ya. Semoga ini nanti bisa menjadi waspada untuk kita semuanya. Ya, pakai parfum sang jagat dulu. Ya. Monggo. Untuk membersihkan energi-energi negatif, ya. Sehingga dihilangkan pemikiran-pemikiran negatif, jadi optimis, ya. Alhamdulillah. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, beraktivitas sehari-hari, bertemu orang banyak, gunakan ini. Kalau Mas Jawir mau tambah parfum energi bulan purnama. Untuk membuka aura wajah, saya gunakan baju mustika. Ini membuat wajah kita awet muda, bercahaya, dan bersinar. Kalau perempuan yang pakai inner beauty terpancar, lelaki yang pakai berwibawa, berkarisma. Ya. Saya akan mencoba menerawang, ya, kejadian yang membuat kisruh rakyat Indonesia nanti, ya, dalam waktu dekat ini. Emergensi. Move. Senjata, pedang. Ya. Emergensi, kita buka kartu pertama. Ini berawal dari
blackout atau pemadaman total di daerah Bali sebelumnya ya. Oh iya, beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau tidak salah itu tanggal 1 atau tanggal 2 Mei ya. Iya. Yang mana Bali mati total lampunya, listriknya ya. Pemadaman tersebut membuat aktivitas terganggu ya. Pemadaman listrik, bahkan internet pun menjadi lemot. Betul banget. Ya, di sini emergensi ya. Dan ternyata saya lihat ada oknum yang sedang mengetes, mencoba uji coba. Waduh, uji coba dari oknum-oknum ya. Saya ini bisa saya bilang ini apa namanya, oligarki nih. Oligarki yang segelintir orang yang mempunyai rencana besar untuk uji coba. Itu betul Mas Jawir bilang tadi ya. Ini adalah awal, itu dia melihat ide awal di luar negeri. Oh iya, betul, di luar negeri. Di luar negeri itu sebelumnya udah blackout. Ya, mana Paris listrik, mana itu? Listrik bahkan internet juga mati. Jadi pergerakan aktivitas negara itu lumpuh total. Nah, ini yang saya rasakan, si oligarki ini mempunyai ide untuk itu semua mencoba di Indonesia. Ya. Karena apa? Sakit hatinya itu ke pemerintah Indonesia. Jadi lihatlah, ya. Bagaimana uji coba ini? Wah, ternyata membuat rakyat gaduh. Ya iya. Ya pasti dong. Pasti. Kita udah tergantung listrik dan wifi ya. Itu membuat manusia jadi gaduh. Jadi aktivitasnya tertunda, banyak yang tertunda. Usaha-usaha juga yang melibatkan elektrik tutup, terhenti. Ya. Tapi untungnya pemerintah sigap ya. Cepat dia mendanggulanginya untuk mengatasi ini. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menormalkan kembali walaupun 60%. Tapi saat ini sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Ya. Nah, disinilah saya menjadi penasaran ada apa di balik ini semuanya. Ya, karena emergensi ini benar-benar ulah dari oligarki untuk menghuru-harakan Indonesia ini sebagai senjata dia nantinya pada saat waktu itu dipergunakan. Untuk apa? Untuk membuat para rakyat Indonesia ini menyalahkan presiden. Untuk menyalahkan presiden. Ya, ini senjata mereka, senjata dari oligarki untuk menyalahkan presiden nantinya. Dengerin ya. Makanya saya lihat ada pihak dari istana meminta maaf kepada warga Bali dengan adanya pemadaman total kemarin. Ya, karena ada sesuatu dari pusat listrik aliran di Bali tidak bisa kondusif, tidak bisa nyalur gitu. Dari pihak istana sudah meminta maaf untuk rakyat atau masyarakat Bali. Ya. Tapi di sini semua terbuka bahwa emergensi ini bahaya. Ini sudah permainan dari oligarki untuk mencari tahu reaksi seperti apa, dan reaksi ini mereka udah tahu nih. Betul. Dan ternyata reaksinya benar-benar sesuai harapan ya tuh Yogi ya. Betul. Jadi itu hanya satu kota nih yang diuji coba. Ini makanya senjata buat mereka. Ini senjata buat mereka. Makanya kenapa saya buka di sini buat jaga-jaga nanti apabila terjadi seperti itu di kota-kota lain, kita jangan pernah menyalahkan presiden ya. Ini karena musuh presiden adalah oligarki, oknum-oknum elit politik, bahkan mafia-mafia koruptor yang ingin menggoncangkan pemerintahan kita dengan berbagai kisruh di masyarakat ini. Tuh dengerin, berbagai macam yang kita hadapi. Emergensi Indonesia sebenarnya sedang emergensi, berperang dengan pemerintah ya, presiden dan kabinet-kabinetnya sedang berperang dengan bangsa sendiri, yaitu oknum elit politik, oligarki dan mafia koruptor. Nih, mereka cari ide, ini emergensi ya. Jadi tolong nanti kalau misalnya terjadi seperti itu,
Jangan nyalain presiden. Jangan nyalahin ya. presiden. Tapi saya yakin sekali presiden sudah berusaha untuk menanggulanginya seperti kejadian di Bali kemarin. Ya, walaupun lama sempat berapa jam itu ya lumpuh total. Tapi dari pihak pemerintahan lari ke PLN untuk Bali untuk segera, ayo segera. Apa yang diperlukan, apa yang disabotase. Ya. Gitu ya, gitu ya. Alah, jen. Dan ini senjata ya, senjata mereka untuk cadangan suatu saat nanti dipergunakan. Karena mereka sudah tahu reaksinya seperti apa. Ngaten ya. Ada 3 daerah, ada 3 kota ya, yang akan diuji cobanya lagi. Yang pertama Surabaya. Oh, Surabaya. Yang kedua Jogja. Dan yang ketiga adalah Jakarta. Ini Jakarta terakhir. Gitu. Ya. Ini mau coba Surabaya sama Jogja. Ya. Pusat-pusat kota ini. Ayo akan dicobanya. Gitu. Ayo. Ya, tapi terakhir Jakarta. Kenapa Jakarta terakhir? Karena ini efek paling besar yang akan dirasakan nanti ini. Pastinya kan sebagai pusat pemerintahan juga di sana gitu. Satu di sini. Ya. Bisa dibilang di bulan Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli, ya 3 bulan itu. Itu kan rencananya si pihak oligarki dan elit politik ngaten ya. Untuk mencoba reaksi. Betul. Tapi kan semoga tidak jadi, karena ingat ya, ada leluhur, ya, ada alam semesta, bahkan Tuhan yang akan mengagalkan reaksi mereka. Betul. Ya, semoga saja ini kan waspada untuk reaksinya, ya. Betul. Karena saya membaca otak busuk dari mafia oligarki itu. Dan ya, elit politik dia senjata. Dan saran saya di sini untuk pihak-pihak PLN yang memegang tanggung jawab di pusat listrik dalam kota, ya, hati-hati dari pihak anggota PLN sendiri, bahkan dari orang lain, jangan sampai masuk di dalam wilayah pusat tersebut. Wah, ini berarti input untuk Bapak Prabowo untuk melakukan tim gercep investigasi dan juga pengamanan. Ya. Nah, kita bisa harus waspada dari orang dalam sendiri. Harus. Dan yang kedua dari orang luar yang masuk. Yang ingin masuk, betul sekali. Yang ingin jadi belajar dari kejadian yang di Bali gitu ya, Ki? Ya, belajar dari yang di Bali kemarin. Jadi harus ada pengamanan di tempat tertentunya. Ya. Itu tadi dari hal-hal tersebut. Ini intinya buat apa sih blackout itu? Menggaduh. Buat rusuh, buat berita lagi nih. Untuk nyalahin pemerintahan Nyalahin pemerintah. Ya. Sehingga nanti kalau diajak ke yang negatif seperti demo dan lain sebagainya pada ngikut. Ya, itu ya. Jadi itu ulahnya oligarki dan elit politik ini, kerjasama dengan elit politik. Move, ya. Di sini ada 2 gunung yang terpisah oleh air. Artinya senjata ini adalah senjata tangguh. Untuk oligarki. Ya. Rencananya ingin blackout total. Kurang ajar lah Indonesia blackout total. Ya, jadi pemadaman listrik, sinyal. Ini hati-hati pada saat pemadaman listrik. Ya, sinyal pun nggak ada. Setelah hidup kembali, cek saldo kalian. Karena hal tersebut akan dimainkan oleh para hacker untuk merampok saldo kalian. Oh, hati-hati nih ya, berarti yang punya saldo-saldo di ATM ya, Ki ya. Senjata juga buat hacker untuk bisa masuk di situ. Tuh hati-hati ya, nanti dimanfaatkan oleh para hacker ya, Ki ya. Jadi pelajarannya di sini adalah buat jaga-jaga ya. Kan kemarin sempat kita dengar di Bali sempat blackout, jadi perekonomian menjadi rusuh, terhambat ya. Aktivitas masyarakat gaduh. Betul, ya pasti. Nah, ini semoga PLN bisa menjaga dengan baik. Jangan sampai pihak-pihak suruhan dari oligarki bisa tembus ke bagian pusat PLN. Aja sampai iki. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Dan juga untuk daerah-daerah yang 3 yang tadi saya bilang tadi, Jogja, Surabaya, Jakarta.
gubernurnya, bahkan orang-orang yang dibalik itu semuanya jangan pernah mengorbankan rakyat sendiri ya untuk kepentingan sendiri. Jadi jangan nanti kita bisa dibaca oleh oligarki untuk melumpuh totalkan Indonesia, untuk menyalahkan presiden karena presiden dianggap tidak becus mengurus negara, padahal ulah dari oligarki dan elit politik yang bekerja sama. Dan terima kasih sekali untuk pihak dari istana ya, telah membuat tenang warga Bali dengan klarifikasinya. Bagus sekali ini ya, membuat tenang, meminta maaf kepada pihak masyarakat Bali atas pemadaman massal kemarin. Sekali lagi kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan, dan menurut laporan insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal. Dan bagus juga untuk masyarakat Bali bisa merespon dengan baik. Betul, harus merespon dengan baik, karena kembali lagi apa yang menjadi mungkin penerawangannya Ki Macan akan berbeda dengan penjelasan yang betul, dari istana. Tapi kembali lagi kan ya terserah dari kalian, tapi ini kan penglihatan dari Ki Macan yang dimana yang baik digunakan sebagai motivasi, yang tidak baik sebagai bahan waspada. Namun kembali lagi Mas Jawir yakin, monggo untuk Surabaya, Jogja dan Jakarta, apa yang terlihat dari Ki Macan, belajar dari hal yang di Bali ya, dan investigasi, kemudian beri pengamanan yang penuh untuk lokasi-lokasi tertentu ya. Pusat listriknya harus ada investigasi, harus ada pengamanan penuh, kemudian harus ada CCTV yang lengkap ya, agar kenapa jika terjadi sesuatu hal harus dipidanakan. Karena kembali lagi ini nggak main-main loh. Kalian memadamkan hal yang seperti itu, nanti orang yang operasi dan lain sebagainya tiba-tiba jedet nggak jadi. Terus kemudian pernapasannya yang seharusnya dengan pompa pernapasan tiba-tiba mati. Apakah itu nggak berdosa kalian? Iya betul. Ya. Jadi Mas Jawir himbau untuk mungkin yang di pemerintahan yang terkait harus ada pengamanan ekstra. Terima kasih banyak Niki Ki Macan. Nah, baik kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill kagem medianipun Ki Macan ya Rek ya. Medianya Ki Macan yang untuk minyak gandala. Ini kakak-kakak di luar sana mungkin bingung antara minyak gandala dan minyak kenanga. Untuk minyak gandala ini adalah penarik rezekimu, yang dimana menarik rezeki ini tidak hanya dalam bentuk uang, tapi untuk kesehatan, orang-orang baik, bahkan dijauhkan atau menjauhnya orang-orang toksik. Ketenangan hati dan pikiran dan kebahagiaan itu minyak kenanga. Mohon maaf, minyak gandala. Karena untuk cara pakai minyak gandala pun juga berbeda. Untuk minyak gandala ini dipakainya ini di urat nadi, di belakang daun telinga, dan juga di ulu hati. Nah, tapi kalau untuk minyak gandala ini untuk untuk minyak kenanga ini untuk memberi energi magnet pada uang kalian, yang dimana yang dioleskan itu untuk uangnya, bukan badan kita. Uang yang harus dioleskan. Setelah itu karena akan ada dua amalan yang harus dibaca pada saat mengoleskan pada uang kalian. Kemudian ada amalan yang kedua yang digunakan untuk menarik dewi uang, ya, uang-uang yang sudah kalian gunakan, yang sudah kalian olesi dengan minyak kenanga, udah keluar kalian gunakan untuk belanja, untuk bayar sesuatu dan lain sebagainya. Nanti kalian tarik dengan amalan kedua, amalan penarik dewi uangnya. Amalan yang diberikan Ki Macan sesuai dengan agama kalian. Makanya kenapa untuk minyak kenanga dibutuhkan syaratnya seperti nama lengkap, tanggal lahir, umur, dan juga agama kalian. Ya, nih minyak kenanga ini bisa menghubungi ke semua admin untuk minyak kenanga, dan juga untuk minyak gandala ini bisa menghubungi admin 3, jika tidak bisa melalui toko online Shopee. Untuk toko online Shopee terbarunya Ki Macan ya, sehat manjur.
Nah, silahkan dicari di Shopee Sehat Manjur untuk toko online Pintu Misteri. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bantuan Ki Macan yang gratis, Rogo Sukmo, silahkan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, kita mempunyai kewajiban warga negara Indonesia untuk terus mendukung Bapak Prabowo Subianto agar bisa menekan Ketua DPR untuk cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ya, kita dukung Bapak Prabowo agar bisa menekan Ketua DPR mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online di Shopee Sehat Manjur nama tokone. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya. Gitu ya Ki, ya, karena yang menarik di dalam perjalanan itu pengalihan. Supaya itu biasanya setan-setan, iblis-iblis yang berusaha mengalihkan supaya kita tidak mencapai apa yang menjadi fokus dan tujuan kita. Gitu ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawi dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.